Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 8 November 2022, dari kitab Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tung tarbaima martabuni manang ise di parsitabunian sodapot idau kuibana ninna Jahoba. Da audo namanggohi langit do tanoon ninna Jahoba. Da audo namanggohi langit dohot tanoon ninna Jahoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini berbicara tentang kelakuan nabi-nabi palsu, baik yang berada di Samaria maupun di Yerusalem. Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa kelakuan nabi-nabi palsu tersebut telah menimbulkan amarahnya. Seorang nabi sepatutnya hanyalah sebagai perpanjangan lidah dan mulut Tuhan untuk menyampaikan hukum dan berkat kepada umatnya. Tujuannya adalah untuk membawa umatnya kembali kepada jalan Tuhan, membimbing dan mengarahkan supaya bertobat. Namun saudaraku, yang terjadi justru sebaliknya. Nabi-nabi palsu tersebut melayani demi nama Baal, melakukan ketidakjujuran, melakukan hal yang mengerikan di hadapan Tuhan, yaitu perzinahan, dan semuanya itu membuat umat Tuhan tidak bertobat, malahan bertahan dalam kejahatan. Mereka semua sama seperti Sodom dan Gomora di hadapan Tuhan. Saudaraku, nabi-nabi palsu merasa bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Oleh karena itu, Allah murka dan mengatakan bahwa Allah melihat segala yang tersembunyi dan yang mau menyembunyikan dirinya di tempat persembunyian. Sebab Allah memenuhi segala kolong langit dan bumi. Dia ada di mana-mana. Adam dan Hawa pernah bersembunyi, tetapi Tuhan menegurnya. Demikian juga Kain yang telah membunuh Habil tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Saudaraku, apakah kita pernah menyembunyikan sesuatu kejahatan, bersembunyi dari hadapan Tuhan? Mungkin saja ada orang merencanakan suatu kejahatan yang ditutupi dengan rapi, seperti halnya pembunuhan, mencelakai orang lain, korupsi, pencurian yang tidak terungkap. Namun saudaraku, sepandai-pandainya manusia menutupi dan bersembunyi di balik kejahatannya, tetapi Tuhan melihat semuanya. Tuhan pasti akan membuat perhitungan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang tersembunyi. Oleh karena itu,
Mari, jauhkanlah kejahatan. Jangan mencoba bersembunyi dari hadapannya. Akan tetapi jujurlah dalam segala hal, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.